Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis kita sampai hadis kelima dari bab ke-127 tentang etika tidur, berbaring, duduk dalam pertemuan, berteman dan bermimpi, atau urutan hadis nomor 818. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ya'isa bni Tikhfatal Ghifari radhiyallahu anhuma qala abi bainama ana mudtaji'un fil masjidi ala babni idza rajulun yuharrikuni birijlih faqala inna hadhihi dhajhatun yubghiduha Allah. Qala fanadhartu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Ya'is bin Tikhfah Al-Ghifari radhiyallahu an berkata, bapakku pernah berkata, ketika aku tidur tengkurap di masjid, tiba-tiba ada seseorang menggerakkan badanku dengan kakinya dan berkata, cara tidur ini dibenci oleh Allah. Bapakku berkata, setelah kulihat, ternyata orang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih. Pelajaran hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang tidur tengkurap. Hadis ini sangat penting untuk pendidikan adab, karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menegur praktek yang keliru, meski kelihatannya sepele, yaitu cara tidur. Bahwa setiap larangan yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya pasti akan membawa dampak kebaikan bagi yang dilarang. Bahwa cara tidur yang tengkurap adalah cara tidur yang dibenci, terlebih di masjid. Karena apa? Potensi untuk kita berliur, itu harus ditanggulangi. Maka jangan tidur tengkurap, apalagi tidurnya di masjid. Jadi dari Tikhfah, Ya'is bin Tikhfah Al-Ghifari berkata, bapakku pernah berkata ketika aku tidur tengkurap di masjid. Nah, disinilah tiba-tiba ada seseorang menggerakkan badanku dengan kakinya dan berkata, cara tidur ini atau cara tidur tengkurap itu dibenci oleh Allah. Kemudian bapakku berkata, lanjutannya hadis, setelah kulihat ternyata orang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu,
Bapak saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, maka disinilah ada tata nilai. Bagaimana adab tubuh. Kita juga punya tubuh, karena tubuh itu amanah Allah. Sehingga bagaimana cara duduk, bagaimana tidur itu punya nilai etika. Sehingga kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW, bagaimana menjaga posisi tidur yang baik. Kalau tadi dikatakan oleh baginda Rasul, tidur yang demikian dibenci oleh Allah. Karena apa tadi? Sepatu tidurnya di masjid dengan tengkurap, potensi untuk berliur sangat besar. Kalau tempat berliur di tempat sholat, itulah adabnya, etikanya yang akan hilang. Sementara tubuh itu amanah dari Allah. Maka untuk itu kita dituntunkan bagaimana posisi tidur yang baik. Bagaimana? Ya jangan tengkurap. Karena apa? Kalau tengkurap itu tadi mendatangkan hal-hal yang berpotensi mendatangkan hal-hal yang kurang baik. Baik kepada dirinya sendiri, seperti tentu peredaran atau pernafasan saat tengkurap dengan telentang akan berbeda. Kalau kemarin nanti disampaikan pula Rasulullah itu kalau tidur ya itu meletakkan kakinya, tangannya di bawah pipinya. Kemudian ia memiringkan badannya ke sebelah kanan dan seterusnya. Ibu, bapak, saudara sekalian, maka disinilah Islam terus menuntun kita, ya, agar apa? Kita tidak semaunya di dalam melakukan kegiatan dalam kehidupan ini, termasuk tidur. Bahwa badan kita mempunyai hak untuk istirahat secara baik. Istirahatnya badan itu akan menjadi sesuatu yang bermakna. Karena apa? Badan akan digunakan sampai kita mati. Coba kita bisa bayangkan, ketika kita memperlakukan badan ini, memperlakukan tubuh ini tidak sebagaimana mestinya, nanti akan terjadi kedzaliman. Bahkan ketika kita itu berpuasa pun tidak boleh berpuasa terus-menerus. Kata Rasulullah, tubuhmu mempunyai hak, penglihatanmu mempunyai hak, ya, pendengaranmu mempunyai hak, dan seterusnya. Sehingga apa? Kita harus menempatkan segala sesuatunya mengikuti sunnah. Ketika Rasulullah telah mencontohkan, maka ya sudah, kita hanya sami'na wa ata'na. Etika tidur, bagaimana berbaring, bagaimana duduk, bagaimana kita bersikap dalam pertemuan, bagaimana berteman, dan seterusnya. Sampai segitu detail. Tidak semua yang boleh itu dicintai oleh Allah. Maka kita akan mencari mana-mana kegiatan kita itu yang mempunyai nilai di hadapan Allah. Maka bagaimana kita mempunyai sensitivitas terhadap hal-hal yang dibenci oleh Allah. Ketika sesuatu itu telah dinyatakan dibenci oleh Allah, ya sikap kita sebagai orang yang beriman, ya sudah, sami'na wa ata'na. Upayakan sekuat tenaga. Jalani apa-apa yang tidak dibenci. Sehingga kita akan terus berupaya meninggalkan kebiasaan buruk. Dan orang yang beriman itu harus berupaya keras agar senantiasa menjauh dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Ibu bapak saudara sekalian, maka Rasulullah mencontohkan ini, bagaimana beliau memberikan contoh
menegur dengan langsung, jelas, tanpa menghina, tanpa mengolok-olok pribadinya, itu cukup. Ya, cara tidur yang demikian ini dibenci oleh Allah. Jadi di sini inna hadhihi buj'atun yubghiduhallah. Tidur yang demikian ini, tengkurap ini dibenci oleh Allah tanpa harus mengolok-olok pribadi yang tidur tadi. Inilah cara menegur yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, langsung, jelas, dan tanpa menghina. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita semua dan kita bisa melaksanakan di dalam praktek kehidupan. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.